Mas Gatot, tadi menarik ngobrolin tentang tema ya, tema Sang Pangeran di Ponorogo ya. Dalam kaitan itu 2 abad ya, 2 abad sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam hal tematiknya itu, Mas. Tadi ada Mas Gatot menceritakan tema yang menarik dari yang apa namanya menjadi misi atau tujuan dari pameran ini. Menurut saya juga salah satu peserta ya. Pameran satu lukisan Mas Gatot tadi ada judul Kembalinya Pusaka Sang Pangeran ke Tanah Air. Itu dari museum negara lain ya? Ya, jadi keris Pangeran Diponegoro itu sudah lama ada di Leiden. Leiden ya. Dan ini sudah melalui penelitian. Ya. Maka dari itu pemerintah Belanda berniat mengembalikan keris itu ke Indonesia. Saat itu ada kunjungan Raja Belanda Willem Alexander 2022 kalau nggak salah, kunjungan ke Indonesia diterima oleh Presiden kita Joko Widodo di Istana Bogor, dan keris itulah disertakan dalam kunjungannya ini itu ya. Dan keris itu disimpan di museum. Kalau Mas Gatot melukis itu kira-kira mungkin bukan kesan sejarah aja ya, artinya begini Mas, saya tertarik tulisannya Pak JDL, Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, yang esensinya adalah bahwa tematik dari 2 abad perang Diponegoro ini tidak sekedar tema, sehingga seniman diuji kepekaannya untuk mengasah kreativitas, imajinasinya, kemudian bagaimana sang pelukis memvisualkan secara rupa dengan simbol-simbol ya. Bisa saja lukisan itu mungkin realis, mungkin simbolik, mungkin penuh metafora, atau mungkin ada kritik sosial juga ada. Saya tadi lihat ada juga. Nah, di sini tema sebagai ujian, menguji sang pelukis, kepandaian dan kecerdasan sang pelukis untuk memvisualkannya. Saya pikir pelukis jangan terjebak pada lahiriah tema. Ya. Jadi misalnya saya kasih contoh begini. Seorang maestro pelukis dunia, Picasso, dia melahirkan karya Guernica. Itu kan ada inspirasi pengendapan dari pengeboman oleh tentara Nazi ke sebuah pasar di daerah Guernica, Spanyol, ya, dalam perang dunia. Nah, Picasso kenapa tidak menggambarkan bom yang meluluh lantakan pasar? Tidak. Picasso itu dalam kreativitas pengendapannya menggambarkan bentuk-bentuk yang lebih kepada lahirnya kubisme ya. Di situ bentuk-bentuk visual, simbol-simbol cerita kemanusiaan. Jadi tidak realis menggambarkan luluh lantangnya pasar atau menggambar bom, tidak. Nah, itulah kecerdasan seorang Picasso. Jadi menurut saya ini sama bagaimana pelukis-pelukis Aspen merespon tema sebagai umpan gitu loh. Sebagai umpan ya. Untuk ujian, menguji kecerdasan seniman atau pelukis yang bersangkutan. Kedalaman memahami perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena ini juga mungkin ada kontemplasi, ada perenungan, tidak menggambarkan secara fisik.
Pangeran Diponegoro naik kuda, kan tidak harus begitu kan. Tetapi ada juga yang menggambarkan Pangeran Diponegoro secara realis naik kuda diikuti oleh anak buahnya, tapi di situ digambarkan ada karakter heroik, patriotik, bahwa seorang Diponegoro itu anti penjajahan, anti penjajahan. Dia membela membela kedaulatan lah, nggak mau kedaulatan rakyat, kedaulatan negara diinjak-injak oleh kolonial. Hak penindasan hak kemanusiaan. Betul. Nah, kembali kepada tulisannya Pak Kris. Jadi esensi daripada tema itu adalah rohnya. Rohnya adalah patriotik, semangat Pangeran Diponegoro yang anti penjajahan, anti kolonialisme. Karya Mas Mulyadi ya. Benang merahnya sebetulnya itu. Cuman bagaimana pelukis memvisualkan rohnya tersebut. Mas Mulyadi judulnya apa Pak? Lukisan. Judulnya Mas Mulyadi pamer lukisannya. Saya lupa judulnya, tapi kayaknya saya melihat sih di situ ada karakter patriotik ya. Jadi Pangeran Diponegoro memimpin di depan, mengacung-acungkan Maknanya begitu ya. Tetapi dia menggambarkan tidak seperti yang Pangeran Diponegoro dengan kuda cingkira, enggak. Iya. Itu udah umum ya. Dia memimpin perlawanan, dia di depan, sementara prajuritnya di belakang. Artinya dengan dia memimpin di depan, dia siap mati duluan, ya kan? Iya betul. Itulah saya bilang lukisannya Mulyadi yang sangat realis. Itu ada cerminan heroik, patriotisme. Dan menarik juga ini bahwa sebelum di Balai Budaya ini pameran juga berlangsung di museum di Ubud Bali. Oh ya, tapi itu pamerannya tunggal Pak CDL. Pameran tunggal Pak Kris. Pameran tunggal. Ya, nah, di situ saya juga nulis bahwa pameran tunggal Pak Kris di sana itu sebetulnya dalam bentuk kritik sosial ala CDL gitu. Antara peperangan antara kejahatan dan kebaikan. Judulnya kalau nggak salah bajing. Bajing itu sebuah kata kerja yang intinya perbuatan jahat, yang perbuatan negatif. Jadi dalam artian kesemua bentuk ataupun format pameran ini, selain mengangkat nama besar Pangeran Diponegoro, menurut Mas Gatot apa tujuan paling penting buat generasi muda ya? Sebagai Mas Gatot juga pengajar di SMK Sumbangsi. Menarik ya. Memang tema pameran ini muncul waktu itu teman-teman dari Aspen ngobrol-ngobrol di rumahnya Pak Kris. Muncullah, oh ini ada tema menarik, 2 abad perang Diponegoro. Saya pikir ini menarik memang karena bisa berfungsi, berfaedah oleh generasi muda ya, bahwa di era sekarang ini ada nggak sosok yang patriotik, heroik seperti di era Perang Jawa di zamannya Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang dianalogikan bisa begini, di era sekarang, era digital, era modern, mungkin diperlukan anak-anak muda yang punya jiwa yang sama tetapi dalam kejadian yang berbeda. Perlu anak muda yang heroik, patriotik, untuk menjiwai nasionalisme. Misalnya di era sekarang ini juga sebetulnya ada penjajahan dalam bentuk lain, misalnya budaya-budaya seni dari luar. Sementara budaya-budaya kita pernah disingkirkan, dibilang haram, dibilang kafir. Loh, itu kan seni budaya kita ya, itu malah justru menerima budaya dari asing. Aneh. Kita disingkirkan. Nah, itu kan perlu jiwa patriotik dari anak-anak muda sekarang. Ya kan? Jangan sampai seni tradisi kita itu dijajah oleh seni tradisi budaya dari luar, sementara seni tradisi budaya kita bisa hilang. Oh, itu bagus banget sih. Itu contohnya konkret banyak.
Jadi kira-kira begitu Mas Ya, Gatot ya. jadi tema ini sebetulnya kalau Pangeran Diponegoro bisa ngomong, mereka nih generasi sekarang yang siap saya warisi jiwa patriotik, semangat nasionalisme saya. Saya dulu melawan penjajah, tapi sekarang yang dilawan banyak. Ya, seni budaya asing, ya kan? So, kira-kira Bahkan perilaku-perilaku, maaf nih yang tadi Pak Kris bilang bajing ini premanisme. Nah, premanisme itu sudah ada di dalam kaum-kaum birokrat pemerintah. Loh, kenapa misalnya dimanfaatkan malah ya. tindak korupsi itu bukan premanisme? Iya, premanisme itu. Dan itu sudah mengakar di birokrat kita, di pemerintahan kita. Nah, itu sebagai ujian daripada penegakan hukum, benar nggak? Iya. Jangan sampai malah di penegakan hukum sendiri, di pejabat hukum sendiri justru malah di situ ada mafia hukum, mafia peradilan, tambah rusak negara kita. Dan bisa sampai miliaran gitu kalau nggak bagi-bagi kayaknya nggak masuk akal juga. Sekarang ini sudah jadi ngetren bahwa korupsi itu tidak sendirian. Iya, makanya. Ya. Sebanyak Sehingga kalau itu. salah-salah bareng gitu. Malah udah dianggap budaya. Ini kan udah parah banget. Takutnya seperti budaya premanisme itu Ya. yang setoran ya. Ada Budaya setorannya. premanisme itu ini kan istilahnya gini, ibarat layang-layang kalau nggak ada yang memberi angin kan nggak mungkin bisa mencuat ke atas. Iya. Ini nama premanisme, entah organisasi, entah personel, entah kelompok, kan sedang lagi jaya-jayanya lagi viral ini. Iya betul. Repot lagi kalau itu ada yang memberi angin dan ada yang memelihara. Iya itu dia. Nah, itu rusaknya sebuah peradaban kata Pak Kris. Premanisme ada dan dibiarkan, itu peradaban manusia rusak. Kalau Pak Kris bilang begitu, merusak peradaban manusia. Oke. Itu Mas Gatot ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses dengan lukisan, walaupun satu lukisan aja yang ingin dipamerkan. Terima kasih. Tapi tetap membawa makna sebenarnya dari tujuan dari pameran 2 abad sang pangeran Diponegoro berjuang secara kemanusiaan.